Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Berjumpa kembali nih dengan Ibu Rinda. Tentunya dalam video pembelajaran Sosiologi SMA kelas 10. Pada video pembelajaran kali ini, kita masuk pada kompetensi dasar 3.2 dan masuk pada bab kedua di semester 1, yaitu tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Baiklah, kita langsung masuk pada materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama tentang hakikat interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Nah, kalian pasti sudah sering nih mendengar kata interaksi sosial. Interaksi, kalian juga pasti setiap harinya melakukan yang namanya interaksi. Nah, dalam suatu interaksi sosial itu akan terjadi yang namanya aksi dan reaksi. Aksi di sini adalah tindakan yang kita lakukan, sedangkan reaksi adalah respon terhadap tindakan yang kita lakukan. Nah, seperti pada gambar yang Ibu tampilkan di layar, di situ ada penjual dan pembeli di pasar. Nah, kalau kita melihat aksi dan reaksinya, aksi si penjualnya adalah ketika ia menawarkan barang-barang dagangannya misalnya. Nah, lalu adanya reaksi itu dari si pembeli dengan merespon apa yang dikatakan oleh si penjual. Misalnya penjualnya menawarkan sayur. Lah, terus pembelinya memberikan respon, iya Bu, saya mau beli sayur, berapa harga sayurnya. Nah, itu terjadi aksi dan reaksi antara kedua individu ini. Lalu pada gambar yang kedua ada seorang guru dan siswanya di dalam sebuah kelas. Nah, terjadi pula yang namanya aksi dan reaksi dalam hubungan interaksi sosial ini. Terjadi aksi, dikatakan terjadi aksi, yaitu ketika seorang guru menjelaskan materi di depan kelas, menerangkan apa saja materi yang ingin disampaikan, dan aksinya dan reaksinya adalah respon dari siswa ketika siswa itu mendengarkan penjelasan gurunya, bertanya tentang materi yang akan dibahas. Nah, jadi itulah hakikat dari interaksi sosial. Ada aksi dan reaksi dari kedua. Lalu selanjutnya adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini terjadi apabila terjadi dua syarat. Yang pertama adalah kontak sosial. Yang kedua adalah komunikasi sosial. Nah, seperti apa itu kontak sosial, komunikasi sosial? Di sini kita akan bahas satu persatu. Syarat interaksi sosial yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan sosial antar individu atau kelompok, baik secara fisik maupun non-fisik. Seperti yang kita tahu, kalau yang namanya kontak itu biasanya berhubungan dengan fisik, dengan sentuhan. Namun, yang dikatakan kontak sosial di sini tidak hanya berupa kontak fisik atau sentuhan saja, tapi bisa juga melalui perantara. Nah, berdasarkan jenis-jenisnya, kontak sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dilihat berdasarkan caranya. Kalau kita lihat berdasarkan caranya, ada yang namanya kontak langsung, di mana kontak langsung ini adalah kontak sosial yang terjadi secara fisik. Misalnya cara berbicara, misalnya menggunakan bahasa isyarat, itu kontak langsung. Lalu kontak yang tidak langsung, artinya melalui media atau perantara, misalnya melalui handphone, melalui telegram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ada perantaranya, kita tidak ngomong langsung dengan orangnya. Lalu yang kedua, berdasarkan bentuk.
Nah, kalau dilihat berdasarkan bentuk, ada yang namanya kontak positif dan ada yang namanya kontak negatif. Nah, sudah jelas ya, kalau yang namanya kontak positif itu artinya kontak sosialnya mengarah pada hal-hal yang baik, seperti mengarah pada kerjasama misalnya. Contohnya, kerja bakti di lingkungan RT misalnya. Atau misalnya diskusi kelompok misalnya. Lalu yang kedua ada kontak negatif. Nah, kontak negatif tentunya mengarah pada hal-hal yang buruk, mengarah pada konflik atau pertentangan. Misalnya seperti perkelahian, misalnya aksi demo di masyarakat misalnya. Nah, lalu yang ketiga ada berdasarkan sifat hubungannya. Berdasarkan sifat hubungannya, ada yang namanya kontak primer dan ada yang namanya kontak sekunder. Kontak primer itu kontak sosial yang terjadi secara langsung atau tatap muka. Misalnya kita berjabat tangan dengan orang, misalnya kita saling melemparkan senyum, itu dikatakan yang namanya kontak primer. Lalu kalau kontak yang sekunder, itu terjadi melalui media ataupun perantara. Misalnya, ketika kita berbicara melalui telepon, ataupun ketika si A menyuruh si B untuk menyampaikan pesan kepada si C misalnya. Nah, itu artinya kontak sosial yang terjadi melalui perantara. Bisa dipahami ya tentang kontak sosial. Lalu syarat yang kedua adalah komunikasi sosial. Nah, komunikasi sosial adalah proses penyampaian pesan atau informasi antara dua atau lebih orang sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, dapat tersampaikan. Nah, kontak sosial dapat terjadi tanpa adanya komunikasi. Tapi, tanpa adanya komunikasi, kontak sosial tidak akan bermakna apa-apa dalam sebuah interaksi. Contohnya, ketika seseorang berbicara dalam bahasa Banjar kepada orang yang hanya mengerti bahasa Jawa. Nah, dalam hal ini sudah terjadi kontak, yaitu mereka saling berbicara ketika orang tersebut berbicara bahasa Banjar. Namun di sini belum terjadi komunikasi. Karena apa? Karena si penerima pesan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh si penyampai pesan ini. Jadi komunikasi sosial itu intinya ketika pesan itu dapat tersampaikan, apa yang kita inginkan dapat dimengerti oleh si pendengar. Nah, ada 5 unsur pokok dalam komunikasi sosial. Yang pertama, ada komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, ada komunikan, orang yang menerima pesan. Yang ketiga, pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keempat, ada media, alat untuk menyampaikan pesan. Yang kelima adalah efek, perubahan yang terjadi setelah pesan tersampaikan. Nah, setelah pesan diterima nih oleh si pendengar, oleh komunikan, maka apa nih yang akan terjadi setelahnya? Misalnya komunikasi sosial yang terjadi ketika kalian disuruh oleh ibu kalian untuk membeli sesuatu di warung misalnya. Nah, ibu kalian ngomong nih, nak, tolong belikan gula di warung depan misalnya. Nah, kalian mengerti nih pesan yang disampaikan. Nah, efeknya apa? Ya efeknya kalian akan langsung pergi ke warung untuk membelikan gula tersebut. Nah, itu yang dikatakan namanya komunikasi sosial. Baiklah, kita lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya, yaitu faktor pendorong interaksi sosial. Nah,
Adapun faktor pendorong interaksi sosial ini ada 5. Yang pertama, imitasi. Nah, imitasi ini adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya, gaya bicara, gaya berpakaian, tingkah laku, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, seperti contohnya di sini adalah ketika seorang anak yang sering melihat ibunya memasak di dapur. Nah, anak tersebut akhirnya meniru nih yang dilakukan oleh si ibu. Dia bermain masak-masakan misalnya, karena dia sering melihat ibunya memasak. Lalu contoh lain misalnya, ketika anak sering melihat orang tuanya melaksanakan ibadah sholat misalnya. Nah, maka anak tersebut akan meniru yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Dia ikut-ikutan sholat. Meskipun pada akhirnya si anak tersebut belum mengerti untuk apa itu dilakukan. Jadi hanya sekedar meniru. Jadi perlu diingat bahwa imitasi itu adalah tindakan meniru orang lain. Nah, di sini yang kedua ada sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberikan pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Contohnya ketika seorang dokter yang memberikan resep dan saran kepada pasiennya. Nah, si pasien tersebut akan mengikuti nih anjuran dari si dokternya agar ia berharap cepat sembuh dengan mengikuti anjuran dokter tersebut. Itu yang namanya sugesti. Dokter mensugestikan pasiennya. Lalu contoh lain adalah sebuah iklan yang ada di televisi misalnya. Misalnya iklan sampo. Nah, misalnya dengan menggunakan sampo Pantene, kalian akan mendapatkan rambut hitam yang berkilau, rambut hitam yang lebat. Nah, di sini dengan kalian menonton iklan tersebut, kalian akan tersugesti nih. Kalian akan membeli produk tersebut agar misalnya mendapatkan rambut yang indah, rambut yang berkilau. Seperti itu ya yang dikatakan namanya sugesti. Faktor pendorong yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, meniru secara keseluruhan. Nah, bedanya dengan imitasi tadi, kalau imitasi itu hanya meniru beberapa saja, hanya sebagian saja. Nah, kalau identifikasi ini secara keseluruhan ia meniru. Misalnya contoh, ketika ada seseorang yang suka dengan bulu tangkis, ia ngefans mengidolakan atlet Apriliani dan Greysia Poli. Nah, maka orang tersebut akan berusaha membuat dirinya mirip dengan atlet tersebut. Misalnya, ia meniru cara bermainnya, ia meniru pola sikapnya dalam berlatih, meniru gaya permainannya, strategi bermain, meniru hal-hal yang bersifat pribadi. Misalnya meniru gaya rambutnya si April yang tomboy, diikuti tuh. Terus gaya berpakaian sehari-harinya itu diikuti. Jadi kalau yang namanya identifikasi itu meniru secara keseluruhan, hampir semuanya dibuat mirip dengan yang diidolakannya. Kalau imitasi tadi kan hanya meniru sebagian saja. Itu perbedaan antara imitasi dan identifikasi. Lalu selanjutnya faktor pendorong interaksi yang keempat, ada simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, maka seseorang tersebut akan menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain. Misalnya ketika kalian mendengar kabar duka dari salah seorang teman kalian, misalnya ibunya meninggal misalnya. Nah, kalian ikut merasakan kesedihan seperti yang dialami oleh teman kalian. Kalian merasakan seolah-olah gimana rasanya ketika ibu kalian meninggal.
Nah, itu artinya kita bersimpati. Kita memiliki ketertarikan pada seseorang, ikut bersedih. Nah, contoh lain ketika misalnya menjenguk keluarga atau teman yang sakit, kita ikut merasakan kesedihan, keresahan yang dialami teman kita yang sedang sakit. Lalu yang kelima, ada empati. Empati merupakan kemampuan seseorang untuk di perasaan yang dirasakan orang lain dan melakukan tindakan untuk membantu. Nah, bedanya dengan simpati, kalau empati ini perasaannya lebih mendalam. Jadi, disertai dengan adanya tindakan. Perasaan empati itu adalah perasaan iba, perasaan kasihan, sama seperti perasaan simpati. Namun, kalau empati ini dia lebih menunjukkan tindakannya. Misalnya seperti memberikan sumbangan kepada korban bencana alam misalnya, ataupun ikut terjun langsung membantu korban banjir misalnya. Jadi perasaan yang ikut merasakan tersebut itu diwujudkan dalam sebuah tindakan. Kasihan ya terkena banjir, ayo kita bantu, kita berikan bantuan berupa sumbangan misalnya. Nah, seperti itu bisa dibedakan ya antara simpati dan empati. Nah, itu tadi pembahasan kita pada bab pertama, bab 1 dengan sub materi hakikat interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, dan faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Bisa dipahami ya semuanya? Baiklah, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.